anak-anak. Ini untuk anak umur eh, 4 dan 5. 4 5 ya. Ya, 4 Jadi 5. untuk anak kelas balita. Nah, hai anak-anak. Anak-anak tentu punya teman. Siapa teman yang kamu sayangin? Ada di kelas ini. Ya, ya. Ada juga teman di rumah, teman yang sering main. Ya, itu sahabat ya. Kita senang main kalau ketemu, seneng kalau belum ketemu, pengen main bareng ya. Nah, kita senang sekali kalau kita punya teman. Kalau kita punya sahabat, kita senang sekali ya. Nah, hari ini ya, Ibu akan cerita tentang persahabatan ya. Nah, ini adalah seorang bapak ya, namanya Yeremia. Ya, siapa namanya? Yeremia ya. Yeremia ini adalah seorang nabi ya. Nabi Tuhan. Artinya apa? Artinya dia itu menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain ya. Jadi Tuhan bicara pada Yeremia, nanti Yeremia sampaikan pesan Tuhan kepada orang banyak. Nah, pada suatu hari Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan pesan kepada bangsanya. Waktu itu bangsanya sedang dikepung oleh musuh. Wah, mereka lagi susah sekali ya karena ada musuh yang mau menyerang ya. Nah, lalu eh, Tuhan suruh Yeremia untuk bilang sama bangsanya ya. Bilang apa? Bilang begini, bangsaku ya, kalian menyerah saja ya, karena Tuhan akan menyerahkan kota ini kepada musuh. Kalian menyerah saja kepada musuh, jangan melawan gitu ya. Yang menyerah selamat ya, yang tetap melawan akan mati, kata Yeremia. Wah, orang-orang mendengar itu, apalagi pembesarnya ya, pemimpin-pemimpin, oh, mereka nggak senang sama Yeremia. Ya, mereka bilang, loh, kalau sama musuh, kita kan harus melawan. Kata Yeremia, tidak, Tuhan bilang, jangan. Sekarang kita sebaiknya menyerah kepada musuh. Wah, orang-orang ini ya, lalu Yeremia terus mengatakan hal itu, terus menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang banyak. Nah, lalu para pembesar, wah nggak senang sama Yeremia, ya. Lalu mereka laporan ke raja, oh kita harus bilang nih sama raja, ya, biar Yeremia itu diam, ya, jangan suruh orang-orang menyerah. Oh ya, lalu mereka datang pada raja. Mana nih rajanya? Nah, ini dia rajanya, ya, Raja Zedekia, ya. Lalu mereka mengadu pada raja. Raja, itu Nabi Yeremia hukum aja, hukum mati aja. Kenapa? Kata raja. Karena dia itu mau nyuruh-nyuruh kita semuanya menyerah pada musuh, ya. Udah, hukum mati aja raja. Ya. Terus raja bilang, betul juga ya. Yeremia bilang-bilang, oh, firman Tuhan, tapi seharusnya kita tidak menyerah nih sama musuh, kata raja. Kalau begitu, silakan tangkap saja Yeremia. Wah ya, orang-orang semuanya, ayo kita tangkap Yeremia. Ya, kita ikat. Ya, nah lalu ini Yeremia masih menyampaikan pesan Tuhan. Ya, lalu Yeremia ditangkap. Ya, lalu diikat tangannya. Lalu dia, wah, semua orang membawa dia ke dalam, ke sebuah sumur. Nah, ini sumur tuh ya. Tuh, ini sumur ya. Nah, lalu mereka memasukkan Yeremia ke dalam sumur. Waduh, tuh dimasukin ya. Masukin ya ke dalam sumur.
Wah, Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Tuh, masuk. Terus ya, masuk, Yeremia masuk ke dalam sumur. Jauh sekali ya. Sumurnya dalam sekali ya. Di dalam sumur ada apa, anak-anak? Karena sedang musim kering, tidak ada airnya. Tetapi di dalam sumur ini ada lumpur, ya, tanah yang becek, ya. Dan waktu Yeremia masuk ke dalam sumur, dia langsung masuk badannya ke dalam lumpur. Dingin sekali. Ya, Yeremia di dalam sumur, kedinginan ya. Lalu dia sedih sekali ya. Dia sendirian ya, gelap ya, tidak ada orang ya. Lalu dia kelaparan, dia tidak punya makanan, dia tidak ada teman, dia sedih sekali ya. Ya, orang-orang semua membenci dia ya. Nah, tetapi Tuhan tahu Yeremia ya. Tuhan lihat Yeremia dan Tuhan mengasihi Yeremia ya. Apalagi Yeremia terus taat pada Tuhan ya. Nah, karena itu Tuhan menolong Yeremia. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan seorang sahabat pada Yeremia. Ya, di mana sahabatnya? Di mana ya? Nah, ternyata di dalam istana ya ada seorang yang Tuhan pilih menjadi sahabatnya Yeremia. Siapa ini? Siapa ya? Tuh lihat, wah dia berbeda kulitnya. Kulitnya warna hitam. Dia adalah orang Afrika. Ya, dia bernama Ebed Melech. Siapa anak-anak? Ebed Melech. Ya, Ebed Melech ini kerja di istana. Wah, waktu dia dengar Yeremia dimasukkan ke dalam sumur, wah, dia langsung bersedih ya. Dia memikirkan Yeremia. Ya, lalu dia bilang, waduh, kasihan sekali Yeremia. Ya, Ebed Melech ini percaya kepada Tuhan, ya. Karena itu dia bilang, "Wah, aku harus menolong Yeremia. Sebagai temannya, aku harus menolong." Lalu dia menghadap raja. Dia memberanikan diri menghadap raja. Ya. Ntar saya minum dulu ya. Sorry. Nah. Sorry ya. Dia datang pada raja. Lalu dia bilang, "Tuanku raja, Yeremia itu oleh orang-orang dimasukkan ke dalam sumur, tuanku. Kasihan dia. Kalau dibiarkan, dia bisa mati, tuanku raja. Bagaimana bolehkah saya menolongnya?" Lalu raja bilang, ya, silahkan. Ya, boleh kamu tolong dia. Wah, Ebed Melech senang sekali ya. Dia langsung pergi kepada teman-temannya. Ya, dia cari teman dulu untuk mengangkat Yeremia dari dalam apa, anak-anak? Dari dalam sumur. Ya, lalu dia pergi bawa teman. Ya, bawa apa lagi untuk angkat? Oh ya, dari dalam sumur perlu alat apa ya? Tali. Perlu alat apa ya? Perlu alat apa ya? Iya Tali. betul, perlu tali. Nah, lalu mereka pergi membawa tali ya untuk menolong Yeremia. Nah, mereka pergi ke sumur.
Itu sumurnya. Ya, nih sumurnya. Lalu Ebed Melech ya dengan cemas, takut Yeremia udah mati ya. Lalu dia bilang gini, Yeremia, Yeremia, apakah kau mendengar aku? Di dalam Yeremia udah lemah sekali ya. Yeremia bilang, iya, iya, gitu. Terus kata Ebed Melech, tenang Yeremia, kami akan menolongmu. Aku akan menolongmu. Wah, kata Yeremia, oh terima kasih Tuhan. Ya, lalu Ebed Melech menurunkan tali, ya, dan mengajak teman-temannya menarik, ya. Nah ini Ebed Melech ya. Lalu talinya diturunkan ke dalam sumur ya. Lalu Ebed Melech berteriak, Yeremia, pegang talinya. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Yuk, tarik. Tarik. Ya, terus. Terus tarik. Ayo bertahan Yeremia. Lalu Yeremia diangkat. Tuh, muncul Yeremianya. Lihat tuh tangannya diikat ya, memegang tali ya. Lalu diangkat, diangkat, diangkat terus. Akhirnya Yeremia selamat ya. Lalu Ebed Melech memeluk. Oh, syukurlah kamu selamat, Yeremia. Kata Yeremia, oh terima kasih sahabatku, Ebed Melech. Terima kasih Tuhan, kau sudah memberikan seorang sahabat kepadaku. Tuhan sudah menolong aku. Langsung sama Ebed Melech ya, Yeremia ditolong ya, bajunya dibersihkan dari lumpur, dikasih baju yang baru. Ebed Melech sudah menjadi sahabat yang baik sekali untuk Yeremia. Ya, dan Yeremia selamat dibawa pulang ya, dibawa pulang oleh Ebed Melech ya, gitu ceritanya. Oke, terima kasih Bu Nani dan Pak Leksi. Oke, sebelum kita dengar pendapat teman-teman, Bu Nani tunjukin dong sulapannya itu, sumurnya tadi. Gimana triknya? Tadi Yeremianya masuk nggak pakai tali, terus tiba-tiba muncul keluar pakai tali. Bisa ditunjukin sulapannya. Jadi ini saya pakai pakai botol aqua ya, tapi ada lubangnya tuh Bawahnya bolong. ya, Bawahnya bolong ya. bawahnya bolong ya. Jadi waktu Yeremia masuk ya, mana Yeremia, oh ini saya sembunyikan. Yeremia masuk ya, masuk ke dalam. Nah, terus dari bawah kan ditarik tuh, masuk di bawah, ditaruh di pangkuan kita ya, atau di belakang kita gitu, disembunyikan. Nanti waktu anak-anak semua memperhatikan Ebed Melech, kita diam-diam. Makanya tadi Ebed Melech itu saya taruh di atas botol. Jadi ini nih ada pakai Tutup malam, botol ya, tutup malam. pakai malam. Play-doh ya. Ya, pakai Play-Doh, pakai malam ya. Ini yang ya ditusuk ke sini. Nah, ini ya. Jadi cuma ditusuk gini. Nah, jadi waktu Ebed Melech mau menolong, saya taruh dia di atas botol gitu ya. Nah, jadi tangan saya bebas dua-duanya, ya. Nah, jadi saya sambil pegang sumur, sambil memasukkan gambar kedua dari bawah. Nah, anak-anak nggak ada yang tahu, gitu ya, gitu. Nanti kalau di depan anak-anak juga bisa, ya kita bikin sulap. Dan anak-anak itu akan akan fokus gitu ya. Waktu kita ngomongin ini dia pasti cuma lihat ini, cuma lihat Ebed Melech, ya. Dan kita alihkan perhatiannya semua ke Ebed Melech
supaya kita diam-diam bisa memasukkan gambar kedua. Ya, gitu. Ini perlu latihan ya Bu Nani ya, latihan berulang-ulang ya. Ya, tadi saya juga coba-coba terus dengan styrofoam, nggak bisa ya, dengan klip, dengan segala macam sampai akhirnya saya menemukan ini malam ini sangat sangat fleksibel ya, diambil gitu, tinggal ditusuk ya. Jadi panjangnya kayu juga ya, panjangnya kayu juga harus diperhitungkan gitu, supaya tingginya semua sama. Yang ini jadi lebih pendek ya daripada yang Yeremia, karena yang Yeremia ini harus masuk ke dalam sumur, jadi sticknya jadi lebih panjang. Iya. Gitu. Nah jadi kalau kita mengajar langsung dengan alat peraga, kita makin lama makin lihai, makin ahli gitu, lancar ya, makin jadi terus putar otak gitu, gimana supaya anak-anak supaya gambar bisa muncul dengan baik dan supaya anak-anak bisa menikmati. Iya. Thank you Bu Nani. Jadi Ya. memang persiapan perlu waktu yang lama karena kita perlu latihan bercerita, latihan menggunakan alat peraga. Kelihatannya gampang ketika mendengar dan lihat, oh gampang tuh bisa lipat-lipat gini-gini naik turun. Tapi sebenarnya proses membuatnya, menguji cobanya, apakah ini udah oke atau enggak waktu dipakai itu perlu waktu dan pasti perlu uji coba terus ya Bu Nani ya. Coba pakai ini jatuh gitu ya. Coba pakai ini masih belum pas sampai akhirnya menemukan oh pakai malam dia bisa berdiri kokoh nggak goyang-goyang. Sehingga kalau kita benar-benar apalagi kalau kita online ya. Tadi saya waktu istirahat makan itu, waktu semua istirahat makan, saya tuh coba-coba terus ketinggiannya gitu. Ya ini kalau di layar itu bagaimana kelihatannya gitu. Terus karena ini hijau, bajunya Yeremia itu hijau, jadi saya nggak bisa pakai background hijau karena nanti gambarnya hilang. Betul. Jadi saya ganti pakai hitam, gitu, nggak pakai background, gitu ya. Iya. Oke, dari Bu Nani atau Pak Lexi ada statement terakhir kah atau hal yang penting yang mau disampaikan mengenai bercerita? Iya. Bentar. Kalau kita mau menyenangkan anak-anak supaya bagian firman Tuhan itu tertanam dalam hati dan ingatan mereka, tidak lepas daripada berjuang, memberikan banyak waktu, dan juga memikirkan yang sebaik-baiknya. Tidak ada satu hasil yang baik datang dari persiapan yang asal-asalan. Tidak ada. Hanya dengan persiapan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian dari saya. Ibu Nani? Ya, kalau dari saya sih, ya semoga dengan pelatihan ini kita lebih mengusahakan untuk tidak mengandalkan layar gitu ya, gitu. Bagaimana supaya kita tidak mengandalkan layar, apalagi kalau udah onsite, lebih baik alat peraga itu yang real, yang nyata, yang anak-anak bisa lihat dengan matanya, nyata di depannya gitu ya, dengan gerakan, dengan itu tuh gak bisa diganti dengan layar gitu. Jadi seperti kita nonton film, kita lihat layar selalu ada jarak gitu. Begitu ketemu sama artisnya kita tuh happy sekali karena oh gini ya gitu ya. Nah jadi kalau kita dengan alat peraga yang nyata itu, pasti cerita akan lebih hidup gitu. Anak-anak bisa pegang, bisa lihat gerakannya, ya kita juga bisa berinteraktif dengan mereka bisa sentuh. Ya itu. Bentar. Bentar aku tutup dulu.